Halo semuanya, kembali lagi di kelas Lab Akuntansi Dasar 2 hari Selasa 13.30 dengan saya Dave. Kali ini kita akan membahas mengenai problem 6, masih pada chapter 13, yaitu mengenai investment. Kalian bisa lihat di sini adalah transaksi dari Orient Corporation selama tahun 2020 terkait dengan investasinya. Nah, di sini ada investasi saham dan juga di bawahnya ada keterangan tentang transaksi surat obligasinya. Di sini dia berinvestasi pada Orient Corporation dengan tipe investasinya itu trading dengan harga parnya itu, par obligasinya itu $20 dengan sebanyak 2000 lembar surat utang. Nah, lalu bunganya adalah 9% per annually. Sedangkan bunga diterimanya itu per semester, yaitu tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Maka dari itu, jurnal pertamanya kita langsung aja 1 Januari perusahaan menerima bunga atas investasi surat utang Orient Corporation. Jurnalnya seperti biasa, kan pada 31 Desember kita telah menyesuaikan bunga tersebut, yaitu jurnalnya adalah interest receivable pada interest revenue. Nah, barulah di tanggal 1 Januari kita menerima bunga investasi tersebut, yaitu jurnalnya adalah cash. Kita mendapatkan cash, lalu interest receivable yang telah kita sesuaikan di tanggal 31 tahun lalu kita kreditkan atau kita hapus di sebelah kredit. Nah, berarti bunganya sebesar 1.800 kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari 2.000 lembar surat utangnya dikalikan dengan parnya dikali dengan bunganya 9%, lalu dikali, ingat ya, ini semi annually, makanya kita harus kali dulu dengan 6/12. Nah, berangkat dari itu hasilnya adalah $1.800. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, langsung ke tanggal 3 Februari, di mana perusahaan menambah kepemilikan Alpheus sebanyak 5% dari jumlah saham yang beredar. Nah, di sini kita cari 5% dari jumlah saham yang beredar itu berapa sih? Nah, jumlah saham yang beredar itu 200.000 di soal ya. Kalian bisa lihat di sini, 200.000 dikali dengan 5%. Ketemu hasilnya 10.000 lembar. Berarti yang kita beli dari Alpheus itu adalah 10.000 lembar saham. Nah, setelah itu di soal di sini ada dua transaksi yang Bernard nanti kita bahas. Lalu di sini dikatakan bahwa harga sahamnya Alpheus itu adalah $3 per lembarnya dengan biaya broker 0,2 per lembar saham. Nah, makanya kita harus menambah biaya broker tersebut ya di share investment kita. Nah, berarti angkanya 32.000 kita dapatkan dari mana? Dari 10.000 dikali dengan harga sahamnya $3 per lembarnya ditambah dengan 0,2 biaya brokernya. Nah, biaya brokernya kan per lembar juga, makanya kita kali dengan 10.000 lembar yang kita beli. Nah, lalu setelah itu kita tambah deh, kita jumlahkan hasilnya $32.000. Seperti itu ya untuk tanggal 3 Februari. Lalu untuk tanggal 3 Februari yang satunya, yang di sini kita ada menjual 20% dari kepemilikan saham Bernard Incorporation dengan memperoleh keuntungannya $700. Itu sudah termasuk biaya brokernya. Nah, makanya itu jurnalnya adalah cash pada gain on sale of share investment dan juga share investment strip Bernard Incorporation. Nah, maka dari itu jangan lupa kita jurnal dulu. Kita udah bisa mencari angka gain on sale-nya $700 sudah ada di soal. Nah, untuk sisanya, untuk share investment kita cari dulu nih. Kita cari dulu, dibilang katanya berapa lembar yang dia jual. Yang dijual adalah 20% dari kepemilikan saham Bernard Incorporation. Kepemilikan saham kita itu di Bernard Incorporation adalah 15.000, bukan share outstanding-nya ya dibilang. Jadi kita dari kepemilikan sahamnya Bernard Incorporation. Jadi 15.000 ini, 15.000 lembar kita kalikan dengan 20%. Nah, 20% dikali 15.000 adalah 3.000 lembar. Berarti yang kita jual adalah 3.000 lembar ya. Nah, setelah kita tahu nih berapa lembar yang kita jual, nah makanya kita kaliin aja langsung deh dengan harganya. Berapa tuh? Harganya adalah di sini nggak ada harganya ya, sorry. Jadi di soal harganya itu 3,1 untuk cost share-nya. Ya, cost share itu 3,1. 3,1 dikali dengan 3.000 lembar yang kita jual, berarti ketemu cost share investment yang kita jual adalah $9.300. Lalu kita mengalami keuntungan $700 tadi ada di soal, kita jumlahkan, maka kita dapatkan angka cash-nya sebesar $10.000. Nah, atas transaksi 3 Februari ini kita mendapatkan dua hal, yaitu yang pertama adanya pertambahan kepemilikan kita di Alpheus, yaitu
sebesar 5%. Dari angka 3,25% ditambah dengan 5%, kita dapatkanlah kepemilikan kita sekarang di Alpheus adalah 8,25%, atau setara dengan 16.500 lembar saham. Ya, kita dapatkan dari mana? 16,5 ini. Kita dapatkan dari 8,25% dikali dengan 200.000 share outstandingnya si Alpheus. Lalu, setelah itu yang kedua kita mengurangi kepemilikan kita di Bernard & Corporation. Bernard & Corporation sebanyak tadi berapa? 3.000 ya. 3.000 lembar atau setara dengan 20%. Dari kepemilikan kita sebelumnya adalah adalah 12,5%, tapi kita jual 3.000. Jangan kalian langsung kurangin 20% ya. Jadi 20% ini 20% dari kepemilikan kita, bukan dari share outstanding. Makanya jangan langsung kalian kurangin. Kok kenapa 12,5 dikurang 20? Kan nggak mungkin. Jadi kita kurangi 3.000-nya ini, kita cari 3.000 ini berapa persen sih gitu. 3.000 ini 3.000 dibagi dengan share outstandingnya. Share outstandingnya 120.000. Nah, jadi kita dapatkan persentase yang kita jual adalah sebanyak 2,5%. Nah, 2,5% ini barulah kita kurangi. 12,5% dikurang dengan 2,5% adalah 10% untuk kepemilikan kita sekarang di Bernard & Corporation, atau setara dengan 12.000 lembar saham. 12.000 lembar saham langsung kita kurangi aja. Jadi dari 15.000 kita jual 3.000, ya hasilnya 12.000 lembar. Seperti itu ya untuk 3 Februari. Selanjutnya adalah tanggal 5 Mei. Di 5 Mei, perusahaan membeli saham Signature Corporation dengan tipe trading sebanyak 15% dari 80 lembar saham yang beredar dengan harga 60.000 dan biaya brokernya sebesar 0,3 per lembarnya. Ini juga gampang ya, jadi tinggal share investment strip Signature Corporation pada cash sebesar 63.600. Kita dapat dari mana 63.600? Kita dapatkan dari 60.000 untuk harga untuk pembelian sahamnya. Lalu kita tambahkan dengan broker fee-nya. Broker fee-nya adalah 0,3 per lembar sahamnya. Nah, broker fee-nya 0,3, tapi kita harus cari tahu dulu berapa yang kita beli. Nah, caranya adalah dikali aja. Yang kita beli kan tadi 15%. 15% dari 80.000 lembar saham. Lalu kita kaliin aja deh 18% kali 80.000 lembar. Berarti kita temukanlah berapa saham yang kita beli. Barulah kita kalikan dengan broker fee-nya. Seperti itu ya, kita dapatkan angka 63.600. Nah, atas transaksi ini kita mendapatkan kepemilikannya sebesar 15%. Kita catat di sini, atau setara dengan 12.000 lembar sahamnya ya, seperti itu. Oke, lanjut ke tanggal 1 Juli. 1 Juli, perusahaan menerima bunga dari Delo & Corporation dan menjual kepemilikan 50% kepemilikannya dengan mencatat kerugian sebesar 1.500. Lalu di sini Orion Corporation membeli surat utang Zenco, ada harga par sebanyak 20.000 lembar dengan harganya $3 per lembarnya. Lalu bunganya 10% dan bunganya dibayar setiap tanggal 1 Januari atau annually atau per tahun, bukan semi-annually ya. Oke, langsung aja berarti jurnalnya di tanggal 1 Juli itu adalah kita menjurnal dulu ya untuk pendapatan bunganya si Delo & Corporation yang itu cash pada interest revenue. Karena ini masih di bulan yang bersangkutan, kita langsung aja kan di 1 Juli ya dia langsung terima. Jadi cash pada interest revenue sebesar 1.800 juga, langsung aja karena kan perhitungannya juga sama ya. Jadi kita tidak perlu menghitung ulang. Bunganya sama kayak di 1 Januari yang kita terima, yaitu 1.800. Nah, kita dapatkan dari mana? 2.000 lembar dikali parnya $20 dikali bunganya 9% dikali 6 per 12 dari 1 Januari ke 1 Juli. Oke, setelah kita dapatkan angka 1.800, kita mau jual Delo & Corporation ini. Mau jual investasinya Delo & Corporation ini, maka itu jurnalnya adalah cash dan loss on sale of debt investment pada debt investment strip Delo & Corporation, karena yang kita jual adalah Delo & Corporation ya. Nah, untuk lossnya sudah kita dapatkan di soal, yaitu $1.500. Kita bisa langsung cantumin aja 1.500. Lalu untuk debt investmentnya yang dijual adalah 50%. Nah, 50% ini berapa?
50% ini adalah berarti kita carinya adalah 20 dolar parnya dikali dengan lembar surat utangnya, 2000 lembar dikali 20, lalu kita kali 50%. Kita dapatkanlah angka 20.000 dolar. Lalu kita selisihkan dengan loss on sale-nya. Loss on sale-nya 1.500. Nah, selisihin aja debt investment-nya dikurang loss-nya, kita dapatkanlah nominal cash-nya sebesar 18.500 dolar. Nah, atas transaksi ini kita bisa nyatet di sini ya sebagai notes aja. Yang kita jual itu 1000. Ya, 1000 lembar obligasi, 1000 lembar obligasi itu 2000 dikali 50%. Berarti sisanya obligasi kita di Delo itu ada 1000 lembar lagi. Oke, setelah kita menjurnal untuk transaksi Delo Corporation, kita menjurnal yang Zen Corporation. Di sini bahwa dikatakan Zen Corporation itu tipe klasifikasinya adalah held to maturity atau dipegang sampai dengan jatuh tempo. Nah, dibeli pada harga par sebanyak 20.000 lembar. Nah, berarti kita langsung aja deh 20.000 lembar dengan harga 3 dolar. 3 dolar. Berarti kita tinggal kali aja 20.000 dikali 3. Tidak ada broker fee-nya. Nah, langsung aja berarti 20.000 dikali 3 sama dengan 60.000 dolar. Jurnal adalah debt investment strip Zenco pada cash 60.000 dolar. Oke, kita catat di sini kita ada beli 20.000 lembarnya si Zen sebagai notes aja. Lanjut ke tanggal 12 Agustus. Di tanggal 12 Agustus, perusahaan membeli tambahan 4% saham Otsuka Corporation dari jumlah saham yang telah dimiliki dengan membayar 4,4 dolar termasuk biaya brokernya. Jadi kita nggak perlu ngurangin biaya broker lagi ya. Jadi 4,4 ini sudah bersih seperti itu. Nah, jurnalnya adalah share investment strip Otsuka Corporation pada cash sebesar 5.632 dolar. Kita dapat dari mana? Kita dapatkan dari 4,4 dikali dengan jumlah lembar saham yang kita beli. Jumlah lembar sahamnya berapa sih? Nah, jumlah lembar sahamnya kita cari dulu. Kita carinya, caranya adalah di sini dikatakan bahwa yang kita beli itu 4% dari jumlah saham yang telah kita miliki, bukan share outstandingnya. Ya, jadi jangan kalian kali dengan outstanding share. Kalian baca baik-baik ini dari yang telah kita miliki. Ya. Berarti yang telah kita miliki ada di berapa di soal? Yang telah kita miliki di Otsuka Corporation itu adalah sebanyak 32.000 lembar. Nah, sedangkan untuk outstanding share-nya 128 ya, jangan ketukar. Oke, berarti kita kali 4% dengan 32.000 lembar. Maka dari itu ketemulah berapa lembar yang kita beli, yaitu 1.280. Nah, setelah kita ketemu barulah kita bisa mencari nominalnya, yaitu 4,4 dikali dengan 1.280 lembar. Ketemulah hasilnya 5.632 dolar. Nah, maka dari itu kepemilikan sekarang kita di Otsuka Corporation menjadi sebesar 26%. Dari mana 26%? Dapatkan dari 32 ini, 32.000 kan awal kepemilikan kita nih di Otsuka Corporation. Kita tambahin dengan saham yang kita beli nih, baru beli 1.280. 32.000 tambah 1.280 sama dengan 33.000 lembar. 33.000 lembar ini kita bagi dengan outstanding share untuk mencari berapa persentase kepemilikan kita sekarang. Outstanding share-nya adalah 128.000 lembar. Maka dari itu cara mencarinya adalah 33.000 ini kita bagi dengan 128.000 lembar saham. Maka dari itu ketemulah angka 26%. Seperti itu ya untuk mencarinya. Selanjut ke tanggal 17 September. Di tanggal 17 September, perusahaan menjual seluruh saham Alpheus Incorporation dengan harga 3,1 per lembarnya. Itu di luar biaya broker sebesar 2.000 dolar. Nah, jurnalnya masih sama karena kita jual kita dapat cash, lalu kreditnya kita mendapatkan keuntungan. Lalu pada share investment strip Alpheus Incorporation. Nah, yang diketahui di soal ini apa? Yang diketahui di soal ini kan harga sahamnya ya 3,1. Nah, kita cari dulu dari mana nih? Kita cari dulu dari share investment strip Alpheus Incorporation-nya. Cara mencarinya adalah pertama kita kali dulu nih untuk yang kepemilikan kita awalnya berapa sih? Kan dibilang di sini menjual seluruhnya ya, berarti kita cari semuanya berapa sih kepemilikan kita di Alpheus. Nah, kepemilikan kita di Alpheus pertama ada 6.500 lembar. 6.500 lembar dengan harga parnya itu 2,5.
Nah, maka dari itu kita cari dulu 6.500 lembar dikali dengan 2,5 dolar. Ketemu hasilnya, lalu kita tambahkan dengan yang ada di transaksi tahun ini. Tahun ini kita ada beli lagi nih Alpheus Incorporation juga. Nilai total transaksinya adalah 32.000 dolar. Nah, barulah kita tambahkan di sini. Jadi setelah kita mencari yang saldo awal, kita tambahin dengan yang ada di transaksi. Kita ada beli baru 32.000 dolar. Kita dapatkan hasilnya 48.250 dolar. Jadi jangan digabung ya, karena ini memiliki par yang beda. Di sini dia 2,5, sedangkan di sini dia memiliki parnya itu 3 ditambah 0,2, jadi 3,2 ya parnya. Jadi beda ya, jangan digabung. Oke, setelah kita ketemu untuk share investment strip Alpheus Incorporation-nya, barulah kita mencari berapa sih cash yang kita dapat. Nah, cash yang kita dapat tinggal kita kali aja. Tinggal kita kali 3,1 dikali dengan jumlah saham yang kita miliki di Alpheus. Totalnya ada berapa? Totalnya kan tadi sudah kita hitung ya, di sini ada 16.500. 16.500 ini sudah totalnya ya. Jadi kita tidak perlu mencari lagi, karena sebelumnya kita sudah menghitung. Lalu setelah kita kali 3,1, jangan lupa di sini belum dikurangi biaya broker ya, sebesar 2.000 dolar. Kita kurangi lagi, yaitu jadinya 49.150 dolar. Lalu sekarang kita bisa baru mencari gain on sale of share investmentnya, yaitu kita selisihkan 49.150 dikurang dengan 48.250. Hasilnya adalah 900 dolar. Ini adalah keuntungan kita. Selanjutnya adalah tanggal 31 Desember. Di sini ada informasi mengenai dividen, laba, dan nilai pasar atas investasi perusahaan Orion Corporation. Nah, sebelum itu kita jangan lupa menjurnal penyesuaian untuk debt investment kita, yaitu kita punya dua debt investment ya. Jadi pada Delo Corporation dan Zen Corporation. Nah, untuk Delo kita hitung dulu pertama-tama. Delo itu kita masih punya 1000 lembar ya. Delo itu masih punya 1000 lembar di sini. Tadi kita udah catat. Tapi kita langsung aja deh. Bunganya kita hitungnya dari sini aja. 1.800 ini kan nilai penuhnya. Ya udah tinggal kita kali 50% aja kan, yang dijual 50% tadi. Oke. Berarti tinggal 1.800 dikali 50%, hasilnya adalah 900 dolar untuk bunga yang kita terima dari Delo Corporation. Untuk dari Zen Corporation, kita terima bunganya dari mana cara nyarinya? Yaitu dari nilai transaksi yang tadi 60.000 di tanggal 1 Juli. Kita ada beli dari Zenco dengan bunganya itu 10%. Maka dari itu 60.000 dikali 10%. Karena dibilang di sini per tanggal 1 Januari aja, berarti ini annually. Kita nggak usah kali 6/12. Ya, ingat jangan dikali 6/12 lagi. Tapi di sini karena kita belinya di tanggal 1 Juli, makanya harus kita kali 6/12 ya. Karena kita belinya, kita juga harus lihat ya tanggal belinya tanggal berapa. Kalau dia beli tanggal 1 Januari ya kita pakai setahun. Nah, karena dia belinya di tanggal 1 Juli, investasinya kita kali dengan 6/12. Ya, seperti itu. Kita dapatkan berarti bunganya dari Zen Corporation adalah sebesar 3.000 dolar. Nah, kita totalin deh dua-duanya, dapatkan angka sebesar 3.900 dolar. Jurnalnya adalah interest receivable pada interest revenue. Nah, ini adalah jurnal pengakuan bunga dari debt investment kita, pendapatan bunga ya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah adjustment atau jurnal penyesuaian. Sebelum kita membuat jurnal penyesuaian, kita bisa membuat tabel dulu. Kalau misalnya kalian bisa menghitung sendiri juga nggak apa-apa ya, kalian pakai perhitungan kalian langsung aja per jurnalnya. Kalau kalian misalnya nggak bisa, kalian bisa pakai tabel supaya nggak bingung ya. Jadi kita buat tabelnya dulu nih. Nah, tadi udah ada tabel di soal, cuman ini kita buat yang lebih jelasnya supaya kita tinggal mindahin angka aja. Di sini ada Bernard, Goliath, Otsuka, Signature, dan Delo serta Zen Corporation. Lalu di sini ada dividen yang didistribusikan oleh Bernard, Goliath, dan sebagainya. Kita langsung aja ambil dari soal Bernard yang bla bla bla. Ini semuanya ada ya di soal. Kalian tinggal sesuaiin aja. Lalu di sini ada net income. Net income or loss-nya. Net income or loss-nya perlu kalian ketahui
bahwa yang kita lihat untuk net income-nya itu yang menggunakan equity method saja ya. Jadi kita lihat lagi, kalau dia cost, oh berarti net income-nya kita nggak usah perhatiin, kita buang aja gitulah, karena nggak kepake juga kan, karena cost tidak menyesuaikan net income. Kalau equity, dia menyesuaikan net income-nya, makanya di sini kita lihat net income-nya adalah untuk Otsuka kan dia masuk ke dalam kategori equity, jadi 1,2 ini kita tulis. Yang lainnya saya kuningin supaya kalian lebih fokus tahu perbedaannya gitu maksudnya. Oke, lalu ada ownership share-nya. Di sini adalah kepemilikan terakhir kita, bisa Bernard, Goliath, Otsuka, Signature. Seperti itu ya. Yang sudah kalian hitung di sebelum-sebelumnya, saya udah hitung. Di Alpheus kita kepemilikan terakhir kan udah nggak ada no. Udah kita jual semua. Lalu di sini kita juga di Bernard sisanya 12.000, lalu di Signature Corp-nya itu 12.000 juga, lalu di Otsuka Corporation itu sisa 33.000 ya. Kita masukin semuanya, lalu untuk fair value-nya kita bisa cari per masing-masing. Kita cari dari yang ada di soal. Alpheus ini kita bisa coret aja, saya coret ya biar kalian lebih fokus. Ini saya coret, untuk Alpheus-nya ini tidak perlu karena kita sudah menjual seluruhnya di transaksi kemarin. Oke. Jadi seperti itu, karena itu saya hapus. Nah, ini udah saya hapus. Nah, untuk Alpheus kalian bisa abaikan. Nah, selanjutnya kita mau cari untuk fair value-nya si Bernard. Fair value-nya Bernard itu 3,3 per share-nya. Makanya kita harus convert dulu. Jadi dikali dengan jumlah lembar sahamnya yaitu 12.000, 3,3 dikali 12.000 sama dengan 39.600 dolar. Lalu Goliath kita kali juga 7,1 dikali 8.500 lembar, 60.350 hasilnya. Lalu di sini juga sama, Otsuka Corporation fair value-nya 4,3 dikali dengan lembar sahamnya 33.280, hasilnya 143.104 dolar. Oke, untuk Signature juga sama, dikali aja 4,9 dolar dikali dengan 12.000 lembar, hasilnya 58.800. Oke, langsung ke cost share-nya. Setelah itu cost share-nya gampang, tinggal kalian ini aja, kalian cari dari sininya ya. Kalian cari dari soal kan udah ada tuh 3,1 dikali 12.000 berapa. Nah, lalu ada 7 untuk Goliath, kalian kali dengan 8,5, 596.500. Lalu untuk Otsuka 4,2 dari mana? Dari sini ya. 4,2 dikali lembar sahamnya 33.000. Lalu untuk Signature ya juga sama. Signature kita langsung ambil aja dari jurnal transaksi kita kemarin. Jurnal transaksi kita kemarin di Signature ada sebesar 63.600 di tanggal 5 Mei kalau kalian mau lihat. Ya. Oke, 63.600. Dan untuk Delo dan Zen Corporation ini itu kan debt investment. Kita tinggal ini aja. Berapa sih dikatakan di soal ini dipisah ya. Jadi Delo itu sama Zen punya fair value-nya 18 dolar sama 3,8. Nah, yang kita miliki di Delo itu sisanya kan tadi 1000 lembar ya. Nih, sisa 1000 lembar yang belum kita jual. 1000 lembar dikali 18 harga pasarnya, yaitu ketemu untuk fair value totalnya 18.000. Untuk Zen Corporation tadi kita belinya 20.000 lembar, 20.000 lembar surat utang atau obligasi, langsung kita kali dengan fair value nya berapa, 3,8 dolar. 20.000 dikali 3,8 hasilnya 76.000 dolar ya, seperti itu. Untuk costnya kita bisa mengikuti aja, kita pakai parnya, yaitu tadi kan parnya si Delo 20 dolar ada di soal, 20 dolar ya. 20 dolar dikali dengan ini caranya kalau kalian misalnya mau gampang, tinggal kali 20 dikali 1000 aja. Kan sisanya 1000 lembar. Cuman ini biar kalian lebih paham. Jadi dari dikali 22.000 lalu dikurangi dengan transaksi di sini. Kita ada jual. Ya, sama aja lah. Pokoknya hasilnya adalah 20.000 dolar. Lalu untuk yang satunya yang Zen Corporation itu tinggal kita ambil juga dari soal, yaitu 60.000. Costnya tadi kan ini sudah sesuai cost ya, jadi kita tidak perlu menghitung lagi 60.000 nya. Oke, kategorinya di sini ada di soal sebetulnya.
atau ya di sini ada di soal kalau misalnya kalian bingung. Jadi Bernard itu trading, Goliath itu non trading, terus Signature itu dia dikatakan di soal juga trading ya, nih trading. Lalu Delo itu dia debt investment trading. Lalu untuk Zen itu hard for collection atau hard to maturity, atau dipegang pada saat sampai jatuh tempo, seperti itu ya. Jadi dia tidak diperdagangkan atau di trading lah, diperjualbelikan. Nah, untuk kepemilikannya kalian bisa hitung sendiri atau kita sudah menghitungnya sebelumnya. Untuk Bernard itu terakhir kepemilikannya sisa 10%, Goliath 16%, Otsuka 26%, untuk ini 15% Signature. Kita bisa cari dari ini ya. Ya, yang dari sini si Bernard, lalu ada Signature, lalu di sini ada lagi si Otsuka Corporation. Oke. Ini yang saya hijauin ya. Oke, setelah itu, setelah kita udah tahu yang masing-masing kepemilikannya, sisanya berapa, barulah kita cari untuk klasifikasinya. Klasifikasinya apa sih? Di sini ada Bernard itu cost karena dia kurang dari 20. Terus di sini Goliath itu cost juga karena dia kurang dari 20. Di sini Otsuka itu ada 26% karena dia lebih dari 20%, makanya dia equity ya. Nah, lalu untuk Signature itu kurang dari 20 juga, dia jadi masuknya ke cost. Lalu untuk Delo dan Zen itu dia debt investment, makanya kita kategorikan kemana-mana ya. Oke, seperti itu. Nah, setelah kita selesai membuat tabelnya, kita bisa membuat jurnalnya. Nah, buat jurnalnya gimana? Yang pertama kita buat dulu nih jurnal untuk cost tradingnya, yaitu di tanggal 31 Desember. Kalian bisa jurnal untuk cost trading kan, kita jurnal dividen dulu ya. Kita mengakui dulu dividennya, cash pada dividen revenue. Dividen revenue-nya ada dua nih. Yang cost, pakai cost trading itu kan ada dua, si Bernard sama Goliath. Si Bernard dan yang Signature ya. Yang ini ya. Aku tandain. Yang si Bernard dan ini ya, ini cost trading. Oke, setelah itu kita cari deh per masing-masingnya. Caranya gimana? Nah, kita langsung kaliin aja dividennya. Dividennya dikali dengan kepemilikan kita di Bernard berapa? 10%, 10% dikali 250.000 dividen yang dibagiin. Berarti ketemu hasilnya adalah $25.000. Nah, untuk dividen revenue Signature sama caranya adalah dividen yang dibagiin kan $550.200 ya. Sedangkan kepemilikan kita di Signature adalah 15%. Tinggal kalian kaliin aja 550 dikali dengan 15%, hasilnya $82.530. Kita totalkan menjadi pada cash jadi sebesar $107.602 ya. Seperti itu untuk jurnal dividennya. Selanjutnya adalah jurnal untuk mencatat fair value-nya. Perubahan fair value-nya kita catatin dulu nih. Nah, untuk Bernard dan Signature. Nah, Bernard itu selisihnya berapa? 39.600 dikurang 37.200, hasilnya adalah 2.400. Di sini FV-nya itu lebih gede dari cost-nya, makanya dia untung. Ada unrealized gain. Lalu untuk Signature ini kita bandingin juga FV-nya itu 58.800 dengan 63.600. Nah, ini lebih gede cost-nya kan? Lebih gede cost-nya berarti kita mengalami unrealized loss. Ya, makanya dia saldonya minus. Nah, lalu kita totalkan antara Bernard dan Signature, kita dapatkan saldo minus 2.400. Yang berarti fair value-nya itu totalnya adalah unrealized loss ya, sebesar 2.400. Makanya jurnalnya untuk unrealized-nya itu ada di sebelah debit ya. Jadi jurnalnya adalah unrealized gain or loss strip income karena ini trading. Nah, pada fair value adjustment strip trading seperti itu. Sebesar $2.400. Selesai. Lanjut selanjutnya untuk yang cost non trading. Untuk cost non trading masih sama, kita mengakui dividen juga. Kita mengakui dividennya dari Goliath ya. Di sini kita ada kepemilikan di Goliath sebesar 16%. Cara mencarinya masih sama, ya udah tinggal 16% aja dikali dengan jumlah dividen yang dibagikan oleh si Goliath ini, yaitu 846.000 yang dibagikan, kita dapat
sebesar 16%-nya aja. Berarti 16% dikali 846, hasilnya adalah 135.360 dolar. Oke, jurnal cash pada dividen revenue strip Goliath. Kalau misalnya kalian mau dividen revenue aja, nggak apa-apa sih. Jadi ini supaya lebih jelas aja. Nanti pas pada satu ujian, kalian bebas mau dividen revenue aja, atau mau nggak dikasih keterangan pada saat share investment juga boleh, nggak apa-apa. Asalkan kalian tahu ya perhitungannya dari mana, seperti itu. Oke, lanjut ke yang penyesuaian fair value-nya cost non trading. Nah, di sini kita tinggal cari aja, kan cuman si Goliath aja ya. Kita bandingin aja fair value-nya Goliath sama cost-nya berapa. 60.350 dikurang dengan 59.500. Ketemu hasil selisihnya adalah plus 850. Maka dari itu ini masuknya ke unrealized gain ya. Makanya unrealized gain or loss-nya di sebelah kredit kalau dia gain. Jangan lupa fair value adjustment strip non trading karena dia non trading pada unrealized gain or loss strip equity karena dia non trading, kita pakai strip equity bukan pakai income sebesar 850 dolar. Jangan ketukar ya. Untuk trading pasangannya adalah income. Untuk non trading pasangannya adalah equity, seperti itu. Oke, langsung ke equity. Equity methodnya ada si Otsuka Corporation. Nah, di sini kita pertama jurnal dulu nih dividennya. Nah, jurnal dividen untuk equity jangan lupa ya, beda sama untuk cost. Nah, untuk equity bedanya di kreditnya ya. Jadi cash pada share investment strip Otsuka Corporation. Nah, cara mencarinya tapi masih sama sih. Jadi dari dividen yang dibagiin dikali dengan jumlah persentase kepemilikan kita, yaitu 26% dikali 720.000 dolar. Hasilnya adalah 187.200 dolar. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah di tanggal 31 lagi kita nggak menyesuaikan fair value ya untuk equity, tapi kita menyesuaikan net income-nya. Nah, kalau misalnya Otsuka-nya dapat net income ya kita sesuaiin gitu loh. Itu kalau untuk equity. Nah, berarti jurnalnya adalah share investment strip Otsuka. Karena ini profit, dia jadi revenue from share investment. Kalau dia loss berarti dia loss from share investment pada share investment, gitu ya. Itu kalau loss-nya. Nah, sedangkan ini kan net income ya kebetulan. Oke, jadi langsung aja kayak gitu. Nah, oke, untuk angkanya kita dapatkan sebesar 318. Dapat dari mana? Ya, sama kayak caranya dividen, tinggal net income kalian aja. Di net income yang dari Otsuka kalian kali dengan persentase kepemilikan kita, 26%. 1,2 juta dikali 26% ini hasilnya adalah 318.422 dolar. Seperti itu ya untuk jurnal equity-nya. Selanjutnya yang terakhir adalah debt investment. Di debt investment kita hanya mengakui fair value-nya aja ya. Jadi kita jurnal untuk fair value-nya aja. Kita bandingin berapa sih selisihnya fair value dengan cost-nya. Yang pertama adalah Delo. Untuk Delo kita ada selisih 18.000 dengan 20.000. Kita ada selisih 2.000 ya, tapi di sini gedean cost-nya, makanya kita mengalami unrealized loss. Ya, karena unrealized loss berarti kita jurnalnya di debit untuk unrealized gain or loss-nya. Unrealized gain or loss strip income pada fair value adjustment karena di sini dia trading ya. Tipenya trading, makanya kalau trading pasangannya pasti income, seperti itu. Kalau non trading ya pasangannya pasti equity. Gitu aja ya cara mengingatnya. Oke, jurnalnya unrealized gain or loss strip income pada fair value adjustment ya. Sebesar 2.000 dolar. Caranya kita dapatkan dari yang tadi, 18.000 dikurang 20.000 dolar. Nah, lalu yang selanjutnya adalah Zen Corporation. Untuk Zen Corporation di sini dikatakan bahwa FV-nya itu 76.000. Untuk cost-nya 60.000. Berarti selisihnya adalah selisih positif ya. Sebesar 16.000. 76 kurang 60 kan 16 ya. Makanya kita jurnal kita kan dapat untung ya. Kita dapat untung, dapat unrealized gain, makanya unrealized gain-nya di kredit. Nah, karena ini hard for collection atau hold to maturity sama aja. Ini sama halnya dengan non trading. Jadi kita bukan untuk diperjualbelikan, tapi kita benar-benar buat diinvestasikan. Jadi kayak dipegang sampai dengan saat jatuh tempo. Kan surat obligasi ada jatuh temponya tuh. Nah, itu dipegang sampai dengan jatuh tempo, bukan diperjualbelikan ya. Beda dengan yang Delo Corporation tadi. Oke, berarti jurnalnya adalah fair value adjustment
pada unrealized gain or loss strip equity. Jangan lupa ada equity-nya ya. Sebesar 16.000 kita dapatkan dari selisih yang tadi. Nah, 76.000 dikurang dengan 60.000. Kebetulan di sini lebih besar fair value-nya daripada cost-nya. Makanya kita masukkan ke dalam unrealized gain ya. Nah, seperti itu untuk pembahasan problem 6 kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada yang kurang jelas, kalian boleh tanyakan pada saat kita meet now ya. Oke, sekian dan terima kasih semuanya.